Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini suara saya akan saya pelankan sebentar karena saya ambil malam hari di kamar sebelah istri saya sedang tidur. Ini saya harap nanti masih bisa terdengar dengan jelas dan yang penting pesannya bisa tersampaikan. Video kali ini saya akan membahas sesuai judulnya, jangan menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Apa perbedaan orang sukses dan orang bernilai? Orang sukses itu mempunyai tujuan dan dia berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya hanya untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang bernilai adalah orang yang bisa memberikan nilai atau memberikan manfaat kepada orang lain. Nilainya dibagi-bagikan kepada orang lain. Terkadang orang yang bernilai, orang yang bermanfaat itu tidak lebih kaya daripada orang yang sukses. Karena misal orang yang sukses mempunyai tujuan sukses secara finansial, maka dia akan mengejar dan mendapatkan keuntungan untuk individunya. Sedangkan orang yang bernilai, hidupnya mungkin bisa lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya teringat satu nasihat dari senior saya waktu kuliah di Teknik Mesin TS, Mas Andi Yusuf, orang Gresik, angkatan 2012. Saat itu dia mengisi dalam sebuah buku angkatan seperti itu, kita diminta tanda tangan dan satu nasihat kepada masing-masing kakak kelas atau kakak tingkat. Waktu itu beliau menuliskan, jangan menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Saya sangat kagum kepada beliau, dan belakangan ini ternyata saya tahu bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata Albert Einstein, bukan kata-kata Andi Yusuf. Jadi ya, saya tetap mengagumi karena beliau mempunyai wawasan yang luas. Yang saya bahas adalah menjadi orang yang bernilai. Saya akan coba misalkan orang yang bernilai ini dengan suatu cerita ya. Pada suatu hari, seorang guru biasa mengajar dengan memberikan cerita terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Ceritanya seperti ini. Pada suatu kelas, beliau mengeluarkan satu lembar uang, 100.000, taruhlah 100.000. Kemudian beliau bertanya, siapakah dari kalian yang mau mendapatkan uang 100.000 ini? Semua anak yang ada di kelas mengacungkan tangan. Lalu beliau meremasnya, menjadikan uang itu lecek gitu ya. Kemudian bertanya lagi kepada seisi kelas, dari kalian siapa yang mau uang ini? Semua muridnya mengangkat tangan, tetap mau untuk mendapatkan uang itu walaupun uang itu sudah tidak bagus lagi. Lalu beliau melemparkannya di lantai dan menginjak-injaknya. Kemudian bertanya lagi, dari kalian siapa yang mau uang 100.000 ini? Dan sama, semua isi kelas mengangkat tangan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bukan bentuk dari uang itu, tapi nilai yang diberikan dari uang itu. Jadi kebermanfaatannya uang tersebut sebagai alat tukar yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya. Itulah sebuah nilai. Jadi nilai itu tergantung dari pasar atau tergantung dari orang lain yang menilai, bukan diri kita sendiri. Bisa jadi kita menilai kita manusia yang biasa-biasa aja, tapi orang menilai kita lain. Kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan rasa senang, rasa bahagia, menolong orang lain. Walaupun kita hanya tersenyum ramah kepada orang lain, itu juga bernilai. Karena bukankah senyum itu menular? Ketika kita senyum kepada orang lain akan terbawa senyum dan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Saya akan membagi nilai menjadi dua skill, soft skill dan hard skill. Yang pertama, hard skill dulu. Ketika kita bicarakan uang, pengertian uang adalah suatu alat tukar nilai tambah. Suatu alat tukar nilai tambah. Jadi kita menukarkan uang itu dengan sesuatu yang bisa menambahkan nilai atau kebermanfaatan kepada kita. Misalnya kita membeli suatu alat pel
yang berdiri itu. Dengan kita membeli alat pel seperti itu, kita tidak perlu jongkok untuk mengepel lantai, kita cukup berdiri dan mengurangi rasa capek kita. Yang kita beli adalah manfaatnya, bukan alat pelnya. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan atau kita bisa memberikan nilai yang lebih kepada orang lain? Ada 3 caranya. Yang pertama, kita harus mempunyai skillnya terlebih dahulu. Kita mempunyai skillnya yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa jago kita dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, seberapa sulit kita digantikan. Saya memberi contoh, satu orang pekerjaannya adalah menyapu jalan. Oke, orang itu memberikan manfaat. Jadi kita di jalan terhindar dari debu-debu yang bisa mengganggu penglihatan kita. Kemudian yang kedua, sejago apakah orang itu menyapu jalanan, sekedar menyapu kemudian meninggalkannya, tidak peduli dampaknya kepada orang lain, tidak peduli dampaknya kepada pengendara atau pengguna jalan. Kemudian yang ketiga, seberapa ahlinya orang itu menyapu. Saya kira semua orang bisa menyapu, makanya nilainya tidak seberapa berharga. Tanpa merendahkan, gajinya pun tidak seberapa besar. Kita bedakan secara umum suatu pekerjaan dokter misalnya. Apakah dokter itu mempunyai tingkatan-tingkatan, menghasilkan uang dengan nominal yang berbeda-beda? Tentu kita tahu dokter umum dan dokter spesialis itu berbeda nilainya. Ketika kita berkunjung kepada dokter spesialis, uang yang kita keluarkan pasti akan lebih besar daripada dokter umum. Kita tahu dokter spesialis jantung, dia sudah bergelut, memahami dan ahli dalam hal organ ini, organ jantung. Sedangkan dokter umum mungkin tahu, tapi tidak secara mendalam dan mungkin tidak berhak untuk melakukan operasi dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu bentuk dari value. Saya teringat pepatah Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan bisa memberi. Jadi untuk hard skill ini, kita wajib memiliki skill yang memadai, yang ahli dan yang sulit digantikan orang lain, baru kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah soft skill, yaitu karakter diri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, apakah kita ramah, apakah kita sombong, ataukah kita semena-mena. Kita bisa melihat ketika kita bersosialisasi dengan orang yang status sosialnya di bawah kita, apakah kita semena-mena. Contohnya ketika kita berangkat ke satu rumah makan, kepada pelayan bagaimana kita melakukan interaksi sosial. Apakah ketika beliau memberikan suatu makanan yang kita pesan, kita mengucapkan terima kasih, atau sambil lalu berpikir ini kan memang pekerjaannya, jadi kita tidak perlu memberikan ucapan sekedar terima kasih saja. Ini juga berpengaruh bagaimana orang menilai kita. Apakah kita orang yang mempunyai value tinggi, ataukah kita hanya orang-orang yang hanya mengandalkan uang. Bukankah kita dihormati di dalam suatu restoran itu karena kita mampu membayar, kita memesannya. Misal suatu nilai itu dilepas dari diri kita, apakah kita tetap dihormati? Kita sudah tidak punya uang lagi, dengan baju compang-camping meminta makan, apakah kita akan dihormati? Seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang menghormatinya, tapi sebagian lain menganggap kita sebelah mata, remeh. Orang itu tidak punya uang, mengapa kita harus menghormatinya? Kita akan mencoba bagaimana kita bisa naik level. Kita mempunyai nilai tanpa tergantung nilai barang lain yang melekat pada diri kita. Memang salah satunya cara meningkatkan nilai diri adalah memperbaiki diri kita secara fisik. Orang yang memakai pakaian yang bagus, harga yang mahal, akan dinilai lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melakukan hubungan manusia, hubungan sosial, kita akan melihat value yang sesungguhnya dari orang itu. Jadi value tidak tergantung dari bungkusnya, tapi value adalah dari dalam dirinya. Saya bukan mengatakan penampilan tidak penting. Penampilan hanya pintu gerbang agar orang bisa masuk mendalami apa yang ada di dalam diri kita, apa manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Intinya, dalam video ini, jangan mencari kesuksesan. Ketika kita mempunyai value tinggi, kesuksesan akan mengejar kita. 2 skill yang perlu, hard skill, kita harus mengasahnya, mempelajarinya, menjadi ahli di bidangnya, dan sulit digantikan oleh orang lain.
Yang kedua, soft skill, yaitu bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain secara ramah, bisa bermanfaat bagi orang lain, memberikan suatu kebahagiaan ketika kita hadir di sana. Bahkan orang sampai merasa kehilangan ketika kita tidak hadir dalam suatu pertemuan. Oke, mungkin itu sedikit nasihat dan masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.